Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Saprudin, guru SMA Negeri 2 Subang yang mengajar sejarah Indonesia di kelas 12 IPA dan IPS. Saya memiliki satu masalah yang sering terjadi di kelas 12 IPS, di mana para siswanya lebih dari 20-30% itu kurang memiliki kesadaran untuk menuntaskan tugas-tugas atau mengerjakan tugas-tugas. Seringkali lelai, tidak tepat waktu, atau tugas asal dibuat tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan atau sudah ditugaskan. Dan itu berkaitan juga dengan masalah kehadirannya. Biasanya siswa yang tugas-tugasnya bermasalah itu, atau tugasnya yang sering terlambat atau bahkan tidak mengerjakan tugas sama sekali, itu adalah mereka-mereka yang sering tidak masuk sekolah, ataupun kalaupun mereka masuk, seringkali mereka itu tidak berada di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung. Sering mereka sedang ke kantin atau sedang di toilet sebelum saya masuk di kelas yang bersangkutan. Karena biasanya mereka keluar pada saat pergantian jam, pergantian guru. Nah, itu adalah latar belakang masalah yang dihadapi, di mana para siswa di kelas IPS itu 20-30% tugas-tugasnya tidak masuk. Kemudian rumusan masalah yang dapat disampaikan yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Mengapa ada sebagian siswa atau kurang lebih 20-30% di kelas 12 IPS yang tidak mau atau tidak mampu menyelesaikan tugas mata pelajaran sejarah Indonesia tepat waktu? Yang kedua, apakah tugas yang diberikan terlalu sulit untuk dikerjakan? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara kehadiran dengan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan? Alternatif solusi: kurangnya perhatian sebagian kelas 12 IPS untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan akan diatasi dengan menerapkan pembelajaran yang akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Siswa yang malas akan mengumpulkan tugas dipanggil, atau siswa yang malas mengumpulkan tugas itu akan dipanggil secara langsung setiap masuk KBM di masing-masing kelas sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, diberikan tugas yang baru yang lebih mudah untuk dikerjakan jika memang tugas yang diberikan sebelumnya itu sangat sulit untuk diselesaikan. Yang ketiga, dimotivasi untuk mengerjakan tugas tepat waktu dan mengerjakan dengan baik. Dan yang keempat, memberikan tambahan nilai bagi yang mengumpulkan tugas tepat waktu ini secara keseluruhan. Jadi makin cepat mengerjakan, makin besar peluang untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Kemudian yang kelima, memberikan penjelasan tentang konsekuensi yang akan diperoleh bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas. Ketujuh, menugaskan pendampingan kepada siswa yang malas mengerjakan tugas oleh siswa yang rajin. Jadi siswa yang rajin memberikan bimbingan atau pendampingan atau membantu siswa yang malas atau mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang ketujuh, memanggil orang tua siswa melalui BP atau BK untuk menjelaskan siswa yang malas atau mengumpulkan tugas tersebut. Ini adalah jalan terakhir ketika sudah dilakukan beberapa tagihan terhadap tugas-tugas tidak dikerjakan. Kemudian hasil pemecahan masalah. Berdasarkan hasil upaya yang dilakukan dengan cara tersebut di atas, siswa kelas 12 IPS hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. 1. Terjadinya peningkatan perhatian siswa dalam mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan kepada
kepada mereka. Yang kedua, meningkatnya kerjasama antara siswa yang dapat mempercepat proses penyelesaian tugas-tugas. Yang ketiga, meningkatnya motivasi belajar siswa mencapai 90%. Yang keempat, tugas-tugas yang dikumpulkan lebih baik dan tepat waktu. Kelima, meningkatnya kesadaran siswa terhadap tentang pentingnya penyelesaian tugas tepat waktu. Yang keenam, meningkatnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anaknya saat berada di rumah. Yang ketujuh, terjadinya silaturahmi yang baik antara saya sebagai guru mata pelajaran dengan orang tua yang siswa yang bermasalah. Dan sumber rujukan yang bisa diperoleh untuk pemecahan masalah ini adalah yang pertama, Sejarah Indonesia kelas 12, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, SPN. Dan yang kedua adalah Panduan Pembelajaran Kurikulum 2013 dari Kemendikbud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.